urung? Saya urung. Wes. Iki nunggu Alia to sing urung. Oh. Iki wajahku wis muncul kan. Wis. Bisa rekam. Nunggu Alia. Wis tak record. Kalian di lo. Aku mulai. Mulai ra. Wes share screen to. Lah iki wis lho. Sik loading. Tenon. Bisa borong loading. Heeh. Gonmu Lainnya sik loading. Gonmu loading enggak, Jingga? Alia. Yo loading. Piye terus? Kayak mau loh, Bang. Sik suwi. Loading lingkunganku. Kan. Tapi iki kan saya cerita. Dia mangi jane kowe teko wis muncul purunge urung tak jawab muncul padahal urung muncul loh. Mas ini. Oh, terus tapi muncul kan? Aku delok videonya tapi muncul kok. Mergo sing record kan aku jadi muncul. Saiki sik loading iki. Ra. Kok tak dadekne host ra?
Penjajah share screen iso apa ora? Wes gak share screen toh? Tak stop i. Ya. Oh, wes iso. Ngono didadekne Iya, host sik dadi berarti dek mau kudune. Kowe. Alah, wes kadung apa-apa. Wis ora apa-apa Wes ning nang kene. dimulai. Mulai. Antek nolek ngeromku aku yo ora iso lho ngerekord. Lah iya sih bener. Mulai. kita mulai ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik Selamat saja ya. pagi. Selamat pagi ki siang Jawesan. Selamat malam lali ya mau. Astagfirullah. Tenang. Balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Semoga baik-baik saja dan senantiasa diberi kesehatan. Perkenalkan, saya Alia dari kelas 8B SMP Negeri 1 Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya bertugas sebagai host dengan moderator Najwa Armedia dari kelas 8B SMP Negeri 1 Ponorogo dan presenter Zafira Naila Ngonia dari kelas 8B SMP Negeri 1 Ponorogo. Sebelum memulai kegiatan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Untuk memandu ke sesi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator Najwa Armedia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada host. Baik, hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita memasuki acara selanjutnya yang merupakan acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi yang bertema semangat belajar. Setelah pemaparan materi, nanti akan ada sesi tanya-jawab dan juga diskusi. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Semangat belajar sangat penting untuk mencapai cita-cita dan target hidup. Kita harus selalu memanfaatkan waktu belajar dengan semaksimal mungkin. Informasi akan lebih dipahami jika ada diskusi yang efektif, sehingga seluruh hadirin bisa mengikuti diskusi dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, segera kami persilakan kepada pemateri, yaitu Zafira Naila. Kami persilakan. Baik, terima kasih kepada host dan moderator yang telah membuka pertemuan di sesi ini. Langsung saja saya share screen. Nah, udah muncul. Sudah. Nah, kali ini kita akan membahas dan diskusi tentang semangat belajar, tentang penjelasannya dan perinciannya. Langsung saja, sebelumnya salam kenal. Perkenalkan, nama saya Zafira Naila Ngonia, kelas 8, asal SMP Negeri 1 Ponorogo. Nah, selanjutnya mengenal semangat belajar ya. Ini tuh sangat penting ya, terlebih kita sebagai murid ya. Lanjut, pada sesi ini yang akan kita bahas adalah yang pertama itu adalah apa itu semangat belajar. Jadi penjelasan tentang semangat belajar. Yang kedua, ada mengapa kita harus semangat belajar ya. Alasan kita kenapa sih kita harus mempunyai sikap semangat belajar gitu. Terus yang ketiga ada manfaat dari semangat belajar. Jadi manfaat dari semangat belajar nanti ada banyak sekali ya. Nanti kita akan bahas ya. Selanjutnya yang keempat adalah cara menumbuhkan sikap semangat belajar. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Apakah suara
Saya ada. Ada. Langsung saja, kita langsung bahas tentang apa itu semangat belajar. Nah, pasti kan sering ya bertanya-tanya, apa sih semangat belajar itu? Nah, pengertian semangat belajar adalah semangat belajar sebagai motivasi kita. Motivasi merupakan kekuatan yang mendorong seorang melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Nah, semangat belajar ini tuh bisa jadi sebagai motivasi kita ya untuk mencapai tujuan kita. Kalau kita punya tujuan, pasti kan kita pasti punya motivasi ya untuk mewujudkannya, dan itu motivasi tersebut itu bisa berupa dengan semangat belajar. Lanjut, ini tadi, mengapa kita harus semangat belajar? Nah, alasannya kenapa sih kita harus semangat belajar gitu? Karena semangat adalah awal dari keberhasilan. Mengapa perlu semangat belajar? Karena agar dapat menggugah diri kita untuk bangun dari keterpurukan, membangun konsentrasi yang lebih matang, dan dapat dijadikan semangat dalam belajar sebagai langkah awal menuju kesuksesan. Sehingga semangat belajar itu sangat diperlukan. Nah, jadi jika kita ingin menuju sukses gitu, kita harus memiliki semangat ya dari awal. Pasti suatu keberhasilan itu di awalnya ada semangat ya, karena dapat menggugah diri kita untuk lebih bangun gitu dari yang terpuruk, terus kita jadi lebih semangat membangun konsentrasi yang lebih matang, lebih termotivasi lagi untuk menuju awal kesuksesan kita, menuju tujuan kita. Sehingga semangat belajar itu sangat diperlukan sekali ya. Selanjutnya, kita membahas tentang manfaat dari semangat belajar ya. Manfaatnya semangat belajar itu sebenarnya tuh banyak banget ya. Tapi saya ambil 3 contoh saja manfaatnya. Yang pertama, meningkatkan kinerja pembelajaran. Kedua, ilmu lebih mudah terserap. 3, belajar jauh lebih mudah. Dikarenakan semangat belajar membuat kita semakin antusias dan tidak mudah menyerah untuk menimba ilmu. Oke, kita bahas yang pertama. Satu, yaitu meningkatkan kinerja pembelajaran. Nah, maksudnya itu kalau kita dari awal udah punya rasa semangat, senang gitu untuk memulai suatu kegiatan, pasti untuk memulai kegiatan itu jauh lebih mudah ya. Apalagi untuk meningkatkan kinerja pembelajaran itu lebih bagus gitu, karena udah ada rasa semangatnya tadi dari awal. Selanjutnya yang kedua yaitu ilmu lebih mudah diserap. Nah, kalau kita dari awal sudah semangat, ya jadi kita melaksanakan kegiatan tersebut itu juga dengan rasa senang ya, dan lebih mudah gitu terserap. Kalau kita nggak ada semangat dari awal gitu, kita tuh pasti dari awal sudah kayak males untuk memulainya saja. Itu sudah kayak, nggak usah lah gitu, karena udah ada rasa malas. Jadi kita harus menanamkan rasa semangat ya dari awal, agar ilmu juga mudah terserap. Terus yang ketiga, belajar jauh lebih mudah dikarenakan semangat belajar membuat kita semakin antusias dan tidak mudah menyerah untuk menimba ilmu. Nah, ini tadi ya, sama kayak yang di awal, jika sudah ada rasa semangat, pasti semakin antusias, tidak mudah menyerah untuk menimba ilmu ya. Kalau sudah berpikiran tujuan awal, pasti kan kita sudah termotivasi ya. Dari motivasi tersebut, kita punya semangat ya.
Dan jika kita sudah semangat gitu, kita mau belajar pun lebih mudah ya. Karena udah ada tadi motivasi yang bisa meningkatkan antusias dan tidak mudah menyerah untuk menimba ilmu karena teringat tujuan dan cita-cita awal kita agar bisa tercapai. Nah, untuk selanjutnya kita akan bahas tentang cara menumbuhkan sikap semangat belajar. Nah, ini tuh sangat diperlukan sekali ya, terlebih kita sebagai murid, ya kan tugas kita belajar ya. Seorang pelajar pasti tugasnya wajib belajar ya. Dan ketika belajar kita tuh harus semangat gitu ya, agar lebih mudah, lebih enak untuk memahaminya karena udah ada rasa senang dari awal, udah ada rasa semangat gitu. Nah, pasti kan kalian juga kadang bingung ya, terus kadang bertanya, caranya menumbuhkan sikap semangat belajar tuh gimana sih? Karena tuh kita tuh sering banget ya malas untuk belajar, kadang saya juga begitu. Nah, sebenarnya tuh juga ada cara-caranya agar kita lebih semangat lagi dalam belajar ya. Dan ini ada sedikit cara dari saya untuk menumbuhkan sikap semangat belajar ya yang sangat diperlukan loh ya, terlebih untuk kita. Nah, yang pertama fokus pada tujuan. Nah, jadi kita harus punya tujuan dulu ya untuk menumbuhkan semangat belajar ini. Fokus pada tujuan. Jadi, menentukan tujuan atau target-target yang ingin dicapai dalam hidup. Tulis daftar mimpi-mimpi Anda di atas secari kertas dan tempelkan di dinding kamar Anda. Agar setiap kali Anda bangun tidur, Anda akan melihatnya dan semakin termotivasi untuk mewujudkannya. Nah, jadi sebelum kita punya tujuan atau sebelum kita fokus pada tujuan nih, kita harus tahu apa saja tujuan atau target-target yang ingin kita raih atau kita capai ya, dengan cara menulis daftar mimpi-mimpi seperti kayak kita list ya. Contoh kita list tujuan aku sih di saat ini apa aja gitu, kita tulis, kita list apa saja gitu di kertas, bisa di print juga sih ya. Terus setelah kita tulis, nanti kita bisa tempelkan di dinding kamar ataupun ruang belajar agar setiap kali kita melihatnya itu kayak semakin termotivasi, kayak lebih ingat lagi dengan tujuan kita. Umpamanya kita lagi males nih. Nah, setelah itu nggak sengaja kita lihat tujuan target kita yang kita tulis dalam kertas itu tadi, terus kita baca, oh iya, aku punya tujuan ini gitu, jadi aku harus mewujudkannya. Jadi kita lebih ingat tujuan kita dari awal, ya. Jadi semakin termotivasi untuk mewujudkannya. Nah, itu juga suatu cara yang sangat cocok ya untuk menumbuhkan sikap semangat belajar pada diri kita. Dan ini tuh cara nomor satu ini tuh saya juga sering menerapkannya ya, karena ya gimana ya, motivasi kan sangat diperlukan ya untuk membangun semangat kita gitu. Selanjutnya, yang kedua adalah mengatur jadwal belajar. Atur jadwal belajar Anda secara proporsional. Nah, ini lebih baik ya kita melakukan belajar ataupun
suatu kegiatan di jadwal. Jadi kita buat jadwal rancangan gitu untuk apa saja yang akan dilakukan untuk mencapai target tadi ya. Jadi bisa tuh mengatur jadwalnya dengan cara yang imbang ya, secara proporsional ya, dengan sama rata gitu ya. Kita bisa membuat jadwal di atas cari kertas gitu juga bisa gitu, terus kita tempelkan di dinding atau di meja belajar atau ruang belajar gitu. Jadi setiap kali bangun kita harus ngecek jadwal kita terlebih dahulu. Hari ini kita ada jadwal apa saja gitu. Jadi kegiatan kita itu jadi lebih tertata, terjadwal ya. Jadi kita tuh jadi lebih disiplin lagi gitu. Karena adanya jadwal tadi ya yang sudah kita rancang dan kita susun sebelumnya. Dan kalau kita mengatur jadwal itu, kita harus disiplin dan konsisten untuk melakukannya. Jadi kalau hari ini ada jadwal ini, kita harus melakukannya. Nggak boleh ditunda, nggak boleh malas gitu. Ini juga caranya tuh juga sangat efektif ya untuk menumbuhkan sikap semangat belajar ya. Karena ya itu tadi sudah teratur jadwal kita, terus kita bisa kayak hari ini kita ada rencana kegiatan belajar apa saja gitu, selalu dijadwal gitu. Jadwalnya tuh bisa terserah kita ya, seenaknya, senyamannya kita gitu, supaya kita juga nyaman mau belajar gitu, karena yang menyusun dan mengatur itu kita sendiri, jadi tidak ada rasa terpaksa ya untuk melaksanakan kegiatan tersebut ya. Jadi nomor 1 fokus pada tujuan, nomor 2 mengatur jadwal belajar. Nah, selanjutnya yang ketiga, mulai belajar dengan rasa senang. Dari awal kan saya sudah bilang ya, kalau dari awal sebelum kita mengerjakan sesuatu, kita ada rasa senang, maka kita untuk melaksanakan atau mengerjakannya itu jauh lebih semangat, lebih baik gitu. Karena udah ada rasa senang di awal sebelum kegiatan kita mulai tadi. Nah, mulai belajar dengan rasa senang. Perasaan senang ketika belajar adalah suatu kondisi yang bisa diciptakan, maka tanamkanlah mindset dalam pikiran Anda bahwa belajar adalah hal yang asyik dan seru. Nah, kita harus menanamkan mindset dalam pikiran bahwa belajar hal yang asyik dan seru. Ini kan kalau perasaan senang itu kan bisa diciptakan ya, bisa ditanamkan melalui mindset kita ya. Kalau mindset dalam pikiran kita tuh belajar hal yang membosankan, belajar hal yang tidak seru, tidak asik, tidak menyenangkan, kita tuh mau memulainya saja sudah gak semangat gitu. Karena mindset dalam pikiran kita tadi tuh udah jelek banget gitu. Jadi kalau bisa, itu kita tuh selalu menanamkan mindset dalam pikiran yang baik, yang positif, gitu, yang berdampak positif, gitu. Jangan menanamkan mindset yang selalu berpikiran negatif, gitu. Kalau kita berpikiran sudah nggak senang dari awal, pasti mulainya saja itu tuh sudah nggak mood gitu, kayak
suka, males gitu. Apalagi kita melaksanakan tersebut gitu, pasti tambah males lagi, karena itu tadi udah ada bawaan dari pikiran kita bahwa belajar itu gak seru, gak asik, gak menyenangkan gitu. Tapi kalau kita sudah menanamkan dalam pikiran kita bahwa belajar itu menyenangkan, ya seru, coba kalian tuh tanamkan dalam pikiran kalian bahwa belajar itu tuh sangat menyenangkan loh, sangat seru gitu. Aku sangat suka sekali belajar loh. Karena kalau kita belajar itu tuh dampaknya di masa depan kita tuh jauh lebih baik. Masa depan bisa lebih cerah gitu ya. Belajar itu manfaatnya tuh sangat baik loh, sangat bagus, sangat luar biasa ya bagi kita sendiri. Nggak ada ya belajar terus dampaknya tuh buruk, malah cenderung ke dampak negatif tuh nggak ada ya. Pasti lebih condong ke dampak yang positif. Apalagi juga kita punya cita-cita ya. Pasti kan kalau kita mencapai tujuan atau cita-cita tadi kan kita harus belajar terlebih dahulu ya. Nggak ada kalau orang yang tercapai impiannya, tercapai tujuannya, tercapai cita-citanya tanpa adanya belajar tadi. Dan belajar tadi selalu diiringi dengan semangat belajar. Nah, itu sekilas penjelasan dari cara menumbuhkan sikap belajar nomor 3 ya. Selanjutnya, yang keempat adalah hargailah waktu. Nah, ada kan yang mengatakan waktu itu sangat berharga, waktu itu seperti emas gitu ya. Waktu lebih berharga daripada uang dan lain-lain sebagainya. Nah, hargailah waktu. Mulailah belajar disiplin dan tidak menunda-nunda kesempatan untuk belajar. Nah, awal saya sudah pernah bilang, harus disiplin, harus konsisten, tidak boleh menunda-nunda kesempatan untuk belajar. Waktu itu tuh singkat ya kalau kita merasakannya tuh ya. Jadi kita harus memanfaatkannya dengan baik, menghargainya dengan sangat baik ya. Karena itu tadi sangat singkat kalau kita itu ya. Nah, mulailah belajar dengan disiplin. Jika kita itu terbiasa bersikap ataupun mempunyai sikap disiplin, itu kita jauh lebih mudah untuk memulai suatu kegiatan ataupun mengikuti kegiatan apapun itu jauh lebih mudah karena kita sudah biasa untuk disiplin ya. Beda lagi kalau kita tidak mempunyai sikap disiplin, itu pasti, waduh, kacau banget. Dan tidak menunda-nunda kesempatan untuk belajar. Nah, kalau kita ada jadwal ya, contoh tadi kan kita udah punya jadwal ya, mengatur jadwal belajar. Nah, kalau udah dijadwal itu tidak usah ditunda-tunda, karena kalau ditunda-tunda itu tuh gimana ya, malah mengolor waktu gitu, terus malah menumbuhkan sikap malas ya, dan menurunkan sikap semangat belajar. Kenapa? Kalau kita menunda-nunda tuh kayak lebih malas lagi gitu loh, kayak nanti aja lah gitu Kak. Kayaknya tuh kayak kita menyepelekan banget ya. Kalau kita ada tugas ataupun kegiatan sekarang harus dikerjakan, ya kita harus kerjakan sekarang. Karena kalau kita sudah mengerjakan hal tersebut itu rasa dalam diri kita tuh langsung kayak plong, kayak udah nggak ada pikiran ataupun kerjaan lagi karena sudah kita kerjakan, udah kita selesaikan dari awal, dari jauh-jauh hari, kita nggak tunda, jadi nggak ada rasa beban pikiran ataupun apa ya, kayak hati itu nggak sreg ya kalau kita belum mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, kalau kita tunda-tunda, kita tuh kayak pasti ada rasa ganjel gitu ya kalau mengikuti kegiatan. Umpamanya
aku tunda dulu belajarnya, aku mau main HP dulu gitu. Ketika kita main HP itu pasti kita ada rasa kayak ganjel gitu ya di hati, kayak ada beban pikiran gitu, kayak ya kita main HP tapi pikiran kita tuh ada di tadi apa, sesuatu yang harus kita kerjakan tapi kita belum kerjakan yang kita tunda-tunda tadi ya. Dan itu tuh rasanya tuh nggak enak banget ya kalau ada rasa beban pikiran gitu. Apalagi jika kegiatan atau sesuatu itu punya deadline gitu ya. Kayak contohnya tugas, itu kan pasti ada deadline-nya ya. Kalau kita menunda-nunda terus ya, terus mepet deadline, akhirnya tuh kayak kita tergesa-gesa, terus kayak pekerjaan tuh kadang jadi kacau, kayak ada yang salah gitu pastinya kalau kita tergesa-gesa. Nah, kalau kita disiplin dari awal, kita langsung mengerjakan, langsung kita menghargai waktu, itu kita mengerjakannya pun jauh lebih tenang, lebih mudah, terus nggak ada rasa tergesa-gesa, kita bisa meneliti kembali, gitu. Karena kita sudah konsisten ya, disiplin, menghargai waktu. Nah, jadi jangan lupa ya, harus menghargai waktu. Hargailah waktu. Yang kelima adalah beri penghargaan pada diri sendiri. Nah, ini kayak apa? Self-reward ya. Beri penghargaan pada diri sendiri itu juga baik ya bagi kita gitu. Dengan memberi penghargaan pada diri sendiri, setiap kali mencapai hal yang luar biasa karena ketekunan Anda dalam belajar. Nah, jika kita kayak tadi kan kita udah kayak buat list ya, atau daftar target-target kita. Jika kita tuh kayak udah mencapai target itu semua, nah kita harus beri penghargaan pada diri kita sendiri. Contohnya kayak kalau aku sudah menyelesaikan target ini, aku beri penghargaan pada diriku sendiri dengan kayak pergi liburan ataupun membeli suatu barang yang kita inginkan gitu. Itu sebagai tanda penghargaan pada diri kita sendiri karena kita sudah mampu, kita sudah berusaha dari titik ini itu untuk bisa mencapai target-target yang kita tujukan dari awal ya. Nah, karena ketekunan kita tadi, tujuan kita jadi lebih tercapai gitu ya. Nah, memberi penghargaan ini tuh kayak diri kita tuh jadi lebih bangga gitu ya, memberikan penghargaan pada diri kita. Karena kan kita sudah kayak sudah berusaha ya untuk mencapainya, sudah kayak melawan rasa malas, melawan rasa menunda-nunda untuk melaksanakan target dan tujuan kita tadi gitu. Dan setelah melawan kemalasan itu tadi, akhirnya kita bisa mencapai tujuan yang kita impikan atau kita targetkan tadi ya. Nah, bisa beri penghargaan tuh kayak kita pergi ke suatu tempat untuk refreshing, kita pergi ke mall, ataupun memanjakan diri kita ya, atau yang cewek-cewek tuh biasanya bisa ke salon, terus check out Shopee itu. Itu tuh sebuah tanda ya, penghargaan pada diri kita sendiri, self-reward ya istilahnya. Karena kita sudah berjuang, berusaha untuk mencapai hal yang luar biasa ya menurut kita. Ya kalau mungkin menurut orang lain itu kayak biasa saja, tetapi untuk diri kita sendiri itu sangat luar biasa ya, karena tidak semua orang bisa mampu seperti kita, tidak semua orang tuh kayak bisa menjadi. Nah, itu sedikit sekilas tentang cara menumbuhkan sikap semangat belajar
untuk beri penghargaan pada diri sendiri. Nah, itu tadi sekilas cara menumbuhkan sikap semangat belajar ya. Sebenarnya tuh cara menumbuhkan sikap semangat belajar tuh ya sangat banyak sekali ya. Bisa dengan cara diri kita sendiri gitu. Kalau enggak ya kita bisa bertanya, meminta pendapat orang lain, gimana caranya sih untuk menumbuhkan rasa semangat belajar ini gitu. Itu tadi singkat saja ya, saya jelaskan untuk cara menumbuhkan sikap semangat belajar. Itu tadi ada yang pertama, fokus pada tujuan. Yang kedua, mengatur jadwal belajar. Yang ketiga, mulai belajar dengan rasa senang. Yang keempat, hargailah waktu. Yang kelima, beri penghargaan pada diri sendiri. Nah, insya Allah jika kita menerapkan kelima cara tersebut, pasti semangat belajar kita tuh bisa tumbuh dalam diri kita sendiri. Karena ya semangat belajar itu tadi sangat mempunyai dampak yang luar biasa, mempunyai manfaat yang sangat luar biasa bagi diri kita sendiri. Apalagi untuk masa depan kita ya. Jadi 5 cara tersebut boleh kalian terapkan dan harus malah ya agar bisa terciptanya semangat belajar secara baik ya. Selanjutnya, nah tidak terasa sudah sampai kesimpulannya. Kesimpulannya dari materi yang kita bahas atau kita diskusikan kali ini yaitu tentang semangat belajar adalah semangat belajar sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai sebuah target yang kita impikan maupun cita-citakan. Maaf, itu salah mengetiknya, harusnya ada N-nya, tetapi saya kurang ada N. Mohon maaf atas kesalahannya. Kita ulang, semangat belajar sangat penting dan dibutuhkan untuk mencapai sebuah target yang kita impikan maupun cita-citakan. Maka dari itu kita harus menumbuhkan sikap semangat belajar. Nah, dari awal saya selalu ya bilang, ini tuh sangat dibutuhkan, sangat penting untuk mencapai sebuah target. Ini tuh bukan sebuah omong kosong ya, tapi emang nyata gitu ya untuk kita. Jadi, menumbuhkan sikap semangat belajar itu harus kita terapkan sejak saat ini gitu ya. Nah, sekian terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Untuk moderator, dipersilakan. Terima kasih. Baik, pemateri telah menyampaikan materinya dan selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Ada tata cara yang harus ditaati oleh pada hadirin sekalian, yaitu kepada audiens yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menyebut identitasnya terlebih dahulu dan juga untuk raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya ke pemateri. Penanya boleh mengajukan pertanyaan dengan singkat, padat, dan jelas, serta cukup dengan 1 pertanyaan saja. Baik, langsung saja kami persilakan yang ingin bertanya. Itu ada yang raise hand. Siapa? Ya. Silahkan untuk bertanya. Halo Kak Zafira, selamat pagi. Ya, selamat pagi.
Di sini saya mau bertanya, Kak, bagaimana sih cara kita agar belajar secara efektif itu, biar kita bisa paham materinya, terus bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ya, Kak, cara atau tips untuk belajar efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Itu pertanyaannya sangat bagus ya dan cukup menarik ya dan juga sangat bermanfaat ya. Cara efektif untuk menumbuhkan sikap semangat belajar. Yang pertama adalah buatlah suasana itu senyaman mungkin ya. Kalau kita udah membuat suasana yang nyaman gitu, pasti kita belajar pun akan nyaman. Yang kedua adalah merangkum pokok. Ini tuh jauh lebih mudah daripada kita harus menghafalkan satu persatu ya. Jadi kita rangkum saja pokoknya, terus kita pelajari dan kita dalami. Yang ketiga, kita bisa belajar bersama ya, bersama teman, gitu contohnya. Kalau kita bisa belajar bersama itu kayak lebih mudah. Kalau kita nggak paham, gitu kita bisa tanya sama temannya. Yang keempat adalah belajar dan praktek. Nah, sambil belajar kita tuh bisa sambil praktek ya, karena itu kayak lebih mudah untuk dipahami gitu. Terus yang kelima adalah belajar secara rutin. Nah, kita harus menerapkan belajar secara rutin ya setiap hari. Nggak usah lama-lama 1 jam atau 2 jam gitu. Itu lebih baik setiap hari, tapi singkat daripada beberapa hari tapi lama. Dan yang terakhir adalah mengerti bukan menghafal. Maksudnya adalah ketika kita belajar, kita tuh cukup memahami dan mengerti, bukan menghafal. Kalau menghafal kita pasti kadang lupa ya. Kalau kita sudah mengerti dan memahami, pasti kita tuh tidak akan lupa dan paham gitu kalau kita mau menjawab atau menerapkannya. Cukup yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, sangat mudah dipahami. Semoga bermanfaat. Baik, apakah hadir bertanya lagi mungkin dari host? Oke, saya mau tanya, kapan waktu yang tepat untuk belajar? Nah, sebelumnya terima kasih atas pertanyaan yang sangat baik. Ya, saya pernah baca di Google ya, atau di buku, terus juga pernah dengar ya, waktu yang baik itu jam 9 sampai jam 11 pagi, jam 11 sampai jam 2 siang, jam 6 sampai jam 8 malam. Ini tuh otak kita lagi fokus-fokusnya ya. Memang pada jam segitu otak saya pun juga lebih lancar ya, lebih fokus gitu pada jam segitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, Zafira. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Kami ucapkan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Hadirin sekalian, demikian acara diskusi pada hari ini yang membahas tentang semangat belajar. Baik, waktu sepenuhnya akan saya serahkan kepada Alia. Silakan Alia. Baik, para hadirin yang saya hormati, demikian serangkaian acara semangat webinar dengan tema semangat belajar. Untuk mengakhiri webinar hari ini, mari kita tutup dengan doa. Berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih kepada para hadirin yang telah mengikuti pertemuan sesi ini. Saya, Ferisa Alia, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, selanjutnya presentasi ini kapan?